Shalom teman-teman, selamat sore. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk pada sore hari ini. Yang masih berada di belakang boleh mengambil tempat. Ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Saat sore hari ini, kami datang kepada Hadirat Bapa. Kami membawa hati kami yang beribadah dan bersyukur. Hanya bagi Engkau Bapa. Kami mau beribadah di tempat ini. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau. Berkati ibadah kami sore hari ini. Terimalah setiap ibadah dan kecuali agar ibadah kami di sore hari ini bisa menjadi ibadah yang terima kasih Tuhan. Terima kasih kami semua di tempat ini untuk memuji dan membesarkan Aku. Haleluya. Amin.
ungkapan syukurmu bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau telah baik dalam seluruh kehidupan kami. Kami datang di sore hari ini Bapa, hanya membawa hati kami yang penuh dengan ungkapan syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa hati kami untuk menyembah Engkau di sore hari ini Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian dan kemuliaan. Terima kasih Bapa.
tangan yang hatinya penuh dengan ungkapan syukur. Bapak Ibu Saudara, lambaikan tangannya. Ingin memuji Tuhan lebih lagi. Mari kami ucapkan syukur bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Let's
sehingga kami dimampukan untuk melewati semua yang sudah kita lakukan bahkan pada hidup. Terima kasih. Terima kasih. Firman berkata besar, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu kau nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayang ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha
pujian yang kami naikkan ini bukan sekedar pujian. Badai itu pasti ada, masalah pasti ada, tapi bersama Tuhan kami dapat mengatasinya. Kami dapat melampaui badai itu. Engkau tidak menghendaki kami terpuruk. Kami keluar sebagai pemenang, dan kami dapat merasakan kasih-Mu yang besar itu. Puji Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Puji Tuhan, hadirlah bersama kami melalui firman-Mu ini. Ya, setiap kami boleh mendengar firman-Mu dan dibebaskan dan dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Sanggupkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, sehingga jemaat boleh diberkati. Pulang tidak seperti kami datang, pulang dengan suatu kemerdekaan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ingin mendengarkan semuanya. Shalom. Di nama Tuhan. Sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema langsung dibagikan, kuat dalam menghadapi penderitaan. Ya. Dan sebenarnya dari buku The Power of Suffering, ya. Kuat menghadapi penderitaan. Saya masih ingat ketika saya khotbah pertama kali tentang penderitaan tahun 2004. Waktu itu jemaat tidak pernah mendengar khotbah tentang penderitaan. Isinya kalau ikut Yesus semua diberkati, enak, nyaman, sakitnya sembuh, ya, masalah diselesaikan, ya, dan kita semua nyaman lah. Tapi 2004 ketika saya membaca tentang The Power of Suffering, ya, kuat dalam penderitaan, jemaat nggak bisa terima itu. Ada 2 atau 3 jemaat yang keluar dari gereja, pindah gereja, yang cari yang nyaman-nyaman itu. Saya pantau jemaat ini, karena saya berprinsip jemaat ini jangan sampai hilang. Ya. Ketika dia pindah gereja, saya pantau terus, bahkan kadang-kadang saya telepon gimana keadaannya. Dan ternyata 2 orang jemaat ini mulai mengeluh. Di sana juga khotbah tentang penderitaan. Ternyata yang satu mengalami penderitaan, dan akhirnya kena waktu COVID kemarin meninggal. Jadi tetap mengalami penderitaan. Ya, saudaraku, khotbah ini mengantarkan supaya kita punya perspektif yang benar, ya, tentang mengikut Yesus. Memang ikut Yesus diberkati, ada jalan keluar, ya, ada jaminan, ya, ada masalah-masalah juga ada. Tapi juga kita harus seimbang. Nah, kita juga berbicara ada penderitaan. Murid-murid Yesus dalam kisah para rasul ada penderita. Jemaat Yerusalem pun menderita. Dampaknya akhirnya jemaat Yerusalem tersebar ke seluruh dunia karena penderitaan. Demikian juga kalau kita perhatikan dalam Alkitab juga ada penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Rasul Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus waktu jalan ke Damaskus, matanya buta, kemudian ditolong Ananias. Apa kata Tuhan Yesus? Orang ini penuh dengan banyak penderitaan supaya tidak hanya dirinya bertumbuh, tapi juga jemaat yang lain juga bertumbuh. Sehingga satu perspektif yang pertama ini adalah supaya kita harus seimbang. Ada berkat, juga ada penderitaan. Yang kedua, khotbah ini juga ingin saya sampaikan supaya jemaat ini kuat menghadapi penderitaan. Tahan. Karena apa? Akhir zaman ini tidak menjadi baik. Bahwa akhir zaman ini tidak menjadi baik. Sehingga kita bersama dengan Tuhan, kita menang. Kita jangan sampai terpuruk. Banyak orang menderita akhirnya terpuruk. Tidak bangkit lagi. Bahkan akhirnya apa? Sama dengan orang dunia. Nah, saya sebagai penasehat gereja di Sumerodan ingin jangan ada yang terpuruk. Kita kuat di hadapan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita bisa mengatasi apapun yang terjadi.
Nah inilah motivasi saya supaya kita berperspektif yang benar. Yang jadi pertanyaan saudaraku, mengapa sih menderita? Mengapa banyak penderitaan? Sudah ke gereja, sudah membayar perpuluhan, toh terpuruk juga. Sudah jadi aktivis gereja, pemain musik, mungkin jadi WM, toh menderita juga. Sudah setiap pagi bangun, pagi, silakan dulu, jalan-jalan, ada dalam dulu. Ada jemaat yang sudah aktif di gereja, bangun pagi, toh kena penderitaan juga. Aktif di gereja, banyak penderitaan. Masih ingat gak? Satu pasukan doa ketika ada di Bandung atas Lembang. Satu pasukan meninggal semua karena COVID. Dan mereka berdoa loh. Kenapa ada penderitaan? Bahkan pemimpinnya meninggal. Saya nggak mau sebut namanya. Kenapa? Jadi jangan sampai mengatakan ikut Yesus aman-aman saja gitu. Memang ada berkat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mukjizat, tapi juga ada yang menjadi pertanyaan apa sih harus penderitaan? Sebelum kita bicara tentang poin-poin kenapa ada penderitaan, saya akan sampaikan mana ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada penderitaan. Coba tonton dikit. Filipi 1 ayat 29. Yang pertama, Filipi 1 ayat 29. Kita baca sama-sama yuk. Filipi 1 ayat 29. Saya tidak melihat ayat. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan apa? Untuk menderita. Ada penderitaan. Satu lagi, 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Saudara bisa catat ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan apa? Mengerjakan dirinya. Jadi ibadah ini bukan ibadah semacam sekarang ini. Datang ke gereja, nyanyi, lagu lambat, lagu cepat, ya, kemudian firman Tuhan, bukan itu. Ibadah di sini adalah mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia kudus tak bercacat, itu ibadah. Pasti menderita, perang melawan daging kita sendiri, perang melawan dosa. Ya. Dulu perang melawan orang-orang yang senang dengan kita. Itu ibadah. Kalau ibadah semacam ini gampang. Nggak ada kalimatnya yang baik-baik semuanya. Tapi ibadah mau hidup kudus tak bercacat, itu ibadah. Roma 12 ayat 1 bahasa diklik. Ya, ibadah itu bukan tubuh yang kudus tak bercacat. Perang melawan daging kita, perang melawan keinginan kita itu menderita itu. Ya, matikan keinginan. Satu lagi ya tentang tadi Filipi 1:29 dan 2 Timotius 3 ayat 12. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 14 ayat 22. Kisah Rasul 14. Di tempat itu, mereka, murid-murid Tuhan, menguatkan hati murid-murid itu dan penasihati mereka, supaya mereka bertekun dalam iman, atau bertumbuh dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus apa? Melalui banyak susah. Doa Tuhan, datanglah kerajaanmu pada pemerintahan Allah. Kerajaan Allah berbicara pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah. Untuk masuk dalam pemerintahan Allah, banyak penderitaan. Masih ada pemerintahan kerajaan kegelapan. Masih ada kerajaan angkasa yang belum dimusnahkan Tuhan. Ada kerajaan angkasa. Kita berarti seorang dari mengapa banyak penderitaan? Karena kerajaan angkasa, kerajaan kegelapan masih ada. Belum diikat itu. Dan masih peperangan menghadapi kerajaan Tuhan. Kerajaan kegelapan pasti perang dengan kerajaan Tuhan. Masih. Jadi banyak penderitaan. Jadi jangan sampai kita ini lengah, dikira ikut Yesus, aman-aman saja, mati dulu. Amin.
Jadi ini jelas ya, dari ini jelas sekali bahwa dia katakan kita diberi karunia tidak hanya percaya, tapi karunia untuk menderita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, kenapa ada penderitaan? Kenapa? Dari mana itu penderitaan? Tadi dari Kisah Rasul 14:22 ada kerajaan angkasa, ya, kerajaan ke-8 yang masih perang ada kita. Kenapa kerajaan angkasa ini melihat anak-anak Tuhan gak rela? Karena kalau Yesus datang memberikan hidup, tapi kalau iblis datang mencuri, membunuh dan binasakan. Kita supaya kita ditarik supaya jangan diselamatkan. Dia berusaha untuk menguatkan kita. Saudara masih dicoba untuk jangan percaya, atau begitu dengar di YouTube tentang agama yang lain, misalnya ketarik juga. Ya, mungkin ada ini ketarik juga. Karena apa? Iblis ini mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudaraku, jadi yang pertama, dari manakah penderitaan itu? Yang pertama adalah sistem dunia ini rusak. Ya. Sistem dunia ini rusak. Karena ada kerajaan angkasa. Ada sistem dunia yang penguasa yang berat ini yang ingin menghancurkan dunia, menghancurkan orang percaya. Yuk kita buka 1 Yohanes 5:19, kita baca ya. 1 Yohanes 5:19. 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Saudara dan saya berasal dari Allah. Dan seluruh dunia sama-sama berada di bawah kuasa jahat. Ada sistem dunia ini yang berusaha mencuri, membunuh, binasa. Jadi, kenapa kok iblis ini masih berkuasa untuk menggoda kita, menghantui kita, bahkan mensesaratkan kita? Masih ada. Sehingga saudaraku, kenapa kok Tuhan menyerahkan kepada iblis? Bukan. Tuhan tidak pernah menyerahkan kuasa ini kepada iblis. Tidak pernah. Tuhan menyerahkan kepada manusia. Ya, Kejadian 1:26. Ya, mari kita ciptakan manusia gambar dengan rupa kita supaya mereka merintah, berkuasa. Kejadian 1:26. Supaya mereka merintah. Tadinya diberi manusia. Tapi akibat manusia jatuh dalam dosa, maka diberi iblis. Sehingga itu masih berkuasa. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak pernah menyangkal kekuatan masih di iblis. Kita coba Lukas 4 ayat yang ke-5 dan 6. Lukas 4 ayat 5 dan 6. Lukas 4 ayat 5 dan 6. 5. Lukas 4 ayat 5 dan 6. Ketika Tuhan Yesus dicobai, disuruh berubah batu menjadi roti, kemudian dibawa ke atap pintunya, atap langit untuk supaya terjun. Kemudian ayat 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Yesus pun bisa dibawa, lalu apalagi kita. Apalagi kita. Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dalam kacamata yang memperlihatkan kepadanya bahwa semua kerajaan dunia yang dikuasai iblis ini. Ayat 6. Ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kau kehendaki. Tuhan Yesus tidak menyangka loh. Tidak, itu punya kamu. Kuasa mereka. Iblis masih berkuasa. Tuhan Yesus sudah nyangka loh. Seharusnya dia sangka loh. Ayat ke-7 coba ayat ke-7. Jadi kalau engkau menyembah aku seluruhnya, dia akan menjadi milik. Berarti iblis masih berkuasa supaya disembah. Masih disembah. Dan Tuhan Yesus sudah nyangka. Penguasa dunia ini masih berkuasa. Jadi kita gampang jatuh, gampang dicobai,
gampang nyeleweng, ya, gampang sekali. Meskipun kita percaya Yesus. Jadi ada pemerintahan sistem dunia ini yang berkuasa untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan supaya kita menyembah iblis. Jadi jauh yang pertama dari mana asalnya? Yang pertama karena sistem dunia. Sistem dunia ini memang karena kejatuhan manusia, jadi terus. Saya lanjutkan jauh. Lalu bagaimana kita menghadapi mereka ini? Bagaimana kita bisa menghadapi sistem dunia ini? Yudas, nggak usah dibuka. Yudas 1:20 dikatakan, bangunlah iman yang teguh didasari kekudusan. Bangun iman. Iman kita harus bertumbuh. Iman itu didasari kekudusan. Demikian juga bangunlah supaya kita karakter kita berubah untuk kehendak Tuhan terjadi serupa dengan Yesus. Bangun pengharapan kita hanya satu, kita hidup kekal, bukan dunia ini. Pengharapan kita di dunia ini habis kita. Pengharapan kita kemuliaan. Dan ketika makin mengasihi Tuhan, orang mengasihi Tuhan seperti gampang, sulit. Karena orang yang mengasihi Tuhan melakukan semua perintahnya. Ya, 14-15. Orang yang mengasihi Allah, semua perintah Alkitab dia lakukan. Mengasihi Tuhan. Bangun ini, bangun semakin dekat dengan Tuhan. Bangun iman kita dengan biasanya kekudusan. Saya seperti itu. Kan sekarang ini banyak orang tidak membangun iman. Ya, nonton film Korea bisa 24 jam, tapi baca Alkitab tidak mau. Doa pagi tidak mau. Nyembah Tuhan tidak mau, tapi itu kaitan dulu. Di sini nggak ada gereja DPI apa Jupiter ya, nggak ada. Di sini baik-baik semuanya. Amin. Gowes, bisa gowes kemana-mana. Gowes. Terus mancing berjam-jam, 24 jam bisa mancing. Cari Tuhan enggak? Ada yang kepahitan. Terus kepahitan terus. Selfish, kepentingan diri sendiri. Gimana bisa bangun iman? Bangun iman berarti apa? Banyak baca Alkitab, banyak ibadah. Nggak usah ke gereja lah, online bisa. Ada yang online dalam gereja. Ya, online artinya apa yang puji-pujian di skip. Hanya khotbah, yang khotbah nggak bagus sih, matiin. Bahkan dengan khotbah sampai makan kacang. Di sini nggak ada, sudah baik-baik semuanya. Gimana iman bertumbuh? Tak mungkin iman dia bertumbuh. Yang kasih iman, jangan sampai 24 jam ini tidak ada satu pun dekat pada Tuhan. Bangun imannya, kita bisa mengalahkan penguasa yang di udara ini. Katakan amin. Sesuatu yang pertama ini kita bisa mengalahkan kalau kita membangun iman di dasar kekudusan. Bahkan suatu kalau kita baca tentang Mazmur 37 ayat 23 di tempatnya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Kita bisa kuat kalau kita orang berkenan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita menang karena apa? Berkenan. Iman tumbuh, pengharapan tumbuh, kasihnya bertumbuh. Kita berkenan. Hidup serupa dengan Yesus, terus bertumbuh. Ya. Ayat 24, apabila apa? Ia jatuh, tidak ada masalah. Tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menang. Orang yang berkenan. Mengapa Tuhan tidak tolong? Memang nggak berkenan. Saya berdoa di sini semua orang berkenan semuanya. Katakan amin. Kalau nggak percuma dari Tuhan. Ayo, yang pertama mengalami pemerintahan dunia ini adalah bangun iman kita didasari kekudusan, didasari oleh karakter yang berubah. Itu tidak Tuhan. Kalau sampai waktu kita habis hanya untuk dunia ini, habis untuk penderitaan, sedih, cari orang lain. Di sini nggak ada, di sini baik-baik semuanya. Amin. Jadi yang pertama sistem dunia. Yang kedua, ya, mengapa banyak menderita? Karena apa? Dosa dan kesalahan kita. Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17.
orang yang menjadi sakit atau menderita bersebab kelakuan mereka yang berdosa dan sama-sama disiksa oleh kesalahan-kesalahan. Banyak orang menderita bukan karena apa? Karena dosa. Sengaja makan narkoba, sengaja pokoknya sesuatu yang membuat kita salah, sengaja bergadang tidur saja. Kan salah kita sendiri. Itu yang kaitannya dengan dosa ya, narkoba, ya, pas itu ya. Mungkin juga kesalahan-kesalahan karena apa? Nyeleweng, ya nyeleweng. Mungkin keluarga yang tenang-tenang akhirnya apa? Nyeleweng. Menderita. Tadi pagi melayani seorang hamba Tuhan. Dia katakan, Pak, saya terus terang dari hamba Tuhan menderita, aku harus jalan keluar ya. Saya langsung tembak dia langsung. Karena kesalahanmu. Kenapa? Ya waktu istrimu meninggal, kamu kan tanya, Pak, boleh gak saya kawin lagi? Padahal umurnya udah 60 tahun. Apa kata Paulus? Jadilah orang seperti aku, gak usah kawin lah. Bertobat. Memang kawin repot. Kan nikah. Dan istrinya itu matre. Wah, macam-macam menderita banget itu. Matre. Kenapa nikah lagi? Karena kalau nikah kan urusan kita sendiri dengan Tuhan aja repot, tak boleh urus orang lain. Kalau misalnya umurnya masih 30, 40, silakan lah. Ini 60 berapa? Menderita. Sangat. Ini yang 60 jangan kawin lagi lah. Amin. Menderita. Saya pun udah 80, mana aku mesti mikirin kawin. Mungkin Tuhan aja lah. Amin. Jadi orang ini menderita. Kemudian dia kerjaan juga kurang, pelayanannya kurang, akhirnya apa menderita. Istrinya nuntut itu menderita. Daging. Kalau saya katakan waktu mau nikah lagi, saya mau nikah lagi. Ini memang kebutuhan atau daging? Daging pasti. Nah, kita mengatakan apa? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 ya. Barang siapa mengasihi dunia, kasih Allah tidak ada. Duit apa? Mata, kantong hidup, dan kira daging. Daging yang hidup pasti bukan dari Tuhan, pasti ingatmu sendiri. Menderita. Banyak penderitaan kesalahan kita sendiri. Hanya tidak tunduk pada otoritas. Menderita. Tidak tunduk pada firman Tuhan. Menderita. Saudaraku ingat bahwa penderitaan karena apa? Dosa dan kesalahan. Yang di penghalang antara engkau dan aku adalah dosa-dosamu. Beresin. Kecil apapun, beresin. Teliti. Apa yang masih, saya juga teliti. Umur saya 81. Saya teliti. Apa yang masih kurang ya Tuhan. Mungkin aku menyakiti hatimu, menyakiti orang lain. Saya teliti. Mazmur 139 ayat 23-24. Benar kan ya? Ini nampak aja deh. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23-24. Benar kan? Selidikilah aku ya Allah, dan kenal hatiku. Ujilah aku dan kenal pikiran-pikiranku. Uji aku Tuhan, mana yang belum beres? Mana yang belum beres Tuhan? Mari saya coba itu. Kenapa siapa tahu besok saya nggak ada lagi. Saya mau tanggung jawabkan hidup saya dengan Tuhan. Mungkin pikiran najis masih ada. Uang Tuhan, tolong Tuhan ampuni aku. Sedikit jangan sampai gampang, nggak apa-apa. Ingat, dosa membuat ada penderitaan. Coba jadi 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tontonlah aku ke jalan yang kekal. Karena apa kita sudah kegagalan. Sedikit. Apa aku masih marah dengan orang lain? Masih tidak tunduk pada otoritas? Mungkin aku juga tanya orang. Kalau saya selalu apapun yang terjadi saya akan saya sendiri. Apa yang orang lain? Kenapa kamu tidak mengampuni? Saya timpakan pada diri saya sendiri. Saya tidak mencari orang lain. Mana sih coba tanya coba mana yang saya salah, nggak pernah ada. Saya yang salah. Ini berkati.
Kalau kita udah gini, kan ada tuh di gereja ini kan ada pengamat nasional. Aduh, musiknya, aduh, doa kok, pengamat, sombongnya luar biasa. Ya, makanya apa? Hanya ngawasin orang. Nah, ini kita perhatikan sering gitu. Nah, tapi saudara, orang yang ini kadang-kadang sombongnya ampun, merasa paling pintar. Biasanya kalau di gereja ada orang yang pintar, masukannya banyak. Ya, ngomongnya pasti, wah bener ngomongannya. Tidak orang bener. Jadi kadang-kadang kita kalah karena dia pintar. Coba kalau sudah masuk ICU, kayak selang-selang gitu. Dia nggak berdaya. Kita kayak saya doain, akhirnya butuh kerendahan hati, jadi ternyata penderitaan ini datangnya dari apa? Dosa dan kesalahan. Beresin, isi aku ya Tuhan, beresin. Jangan nyalain orang lain, jangan nyalain siapapun, jangan nyalain orang tua, jangan nyalain gembala. Aku yang salah, Tuhan pasti tolong kita. Kalau orang nyalain orang lain berarti nggak mau ada pengampunan. Saya belajar untuk kesalahan saya sendiri. Tolong bisa cek di gereja mana yang pas saya salah. Saya yang salah. Kenapa kita dengan orang lain? Yang ketiga, mengapa ada penderitaan? Ternyata ada serangan iblis yang langsung kalau dari ada pemerintahan, ya, tapi ada serangan iblis. Contohnya siapa? Ayub. Ayub kenapa miskin? Gak bisa dia diserang iblis. Ayub kenapa miskin dan akhirnya sakit diserang iblis. Demikian juga kalau kita baca Matius 17 tentang seorang bapak-bapak datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku menderita, anakku sakit. Ternyata sakit ayam. Kalau ada api, dia ingin masuk ke dalam api, kalau masuk air, masuk air. Ketika Yesus tangkip, ternyata iblis. Ya, iblis. Demikian juga di di Gadara ya, yang kerasukan iblis, ternyata iblisnya bahaya sekali. Nah, bagaimana caranya kita melawan iblis? Saya ini diberi karunia musir setan. Jadi dulu walau prakteknya musir setan, saya ngerti apa taktiknya iblis. Kadang-kadang berangkat rumah, berangkat nggak mau kalam-kalam, ternyata iblis yang berkuasa. Sehingga kita harus berketompokan, berpersiapan iman, berbasis kebenaran dan sebagainya, supaya apa bisa melawan. Kenapa? Semua saudara kita termasuk saudara menderita yang sama. Coba kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Semua sama. Termasuk saya juga masih di gereja. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengomong dan akan mencari orang yang dapat ditenangnya. Ya, ini Paulus bicara pada orang benar loh, orang kudus. Surat Petrus ini bicara pada orang benar, bukan orang yang belum percaya. Orang percaya. Semua saudaramu pendeta sakti pun kena tuh. Titelnya STH, BTH, dan bisa kena. Masih dengar? Ada viral itu pendeta ngumpulin istrinya. Masih ingat ya? Kalau di itu tuh pendeta ngumpulin istrinya tuh. Masuk TV lagi, masuk YouTube lagi. Ini masih pendeta kerasukan ya. Diserang iblis. Ngumpulin istri saya nanya aja padahal dia kuat bagi mimbar. Berani-beraninya nih. Di sini kalau ada sini baik-baik semuanya. Jadi harus lawan. Ya, 9-nya, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. So, kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, masuk pendeta-pendeta yang kita testing dan sebagainya, menanggung penderitaan yang sama. Saya pun masih mengalami, tapi saya melawan. Yakobus 4 ayat yang ke-7.
Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari Allah. Tunduk pada Allah bukan nunduk-nunduk itu, tunduk pada firman-Nya, tunduk pada kehendaknya. Iblis kalah. Tuh. Jadi kita nggak mungkin menang kalau kita nggak tunduk pada Allah. Jadi jelas, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Bagaimana lari? Karena dia tunduk pada Allah, tunduk pada firman-Nya, taat pada kehendaknya. Kita pasti menang. Jadi, saudaraku, yang ketiga ini, mengapa kita ada penderitaan? Iblis masih menyerang. Saudara kita seluruh dunia sama. Dari sekali. Yang keempat, kenapa penderitaan masih ada? 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Menderita karena kehendak Allah. Menderita karena kehendak Allah. Jelas sekali bahwa ada penderitaan yang seizin Tuhan. Jadi ada penderitaan kehendak Allah. Kenapa? Tuhan ini punya rencana untuk setiap manusia. Supaya manusia segambar dengan dirinya. Supaya Yesus, Allah ngerjain, Allah bekerja, Allah mendidik, Allah menegur. Allah menegur. Coba kita baca Ibrani 12 ayat yang kelima. Ibrani 12 ayat yang kelima. Karena kita sudah terlanjur mencintai Tuhan. Kita sudah dididik untuk serupa Yesus. Supaya kudus tak bercacat. Supaya kita menyembah Allah. Supaya kita mengerti kehendak Allah. Semua kita. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan apa sama-sama? Sama-sama? Mengajar. Orang yang dikasihnya dan yang menyesal orang diakui sebagai anak. Diajar. Kenapa? Kita sudah terlanjur percaya Yesus. Kita ingin, Allah ingin kita serupa Yesus. Ya. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah menggunakan kamu seperti anak. Di mana kata dapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Karena Bapak kita di dunia ini ingin kita baik. Dan ayah kita di surga. Ya. Ayat 8 coba. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu malah anak. Tapi anak gampang. Jadi kalau kita didiam itu masih neraka. Masuk neraka kita. Kalau di sini jadi ternyata Tuhan juga menghendaki ada suatu mungkin jangan-jangan kalau kita coba ada kamu berjalan coba duduk yang baik. Jadi Tuhan mengajak kita mengambil bagian dalam kekudusannya supaya kita sama dengan Yesus. Mungkin ini kita lihat Roma 8:28 dulu pada 29. Roma 8:28. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Allah terus bekerja. Ini mesti yang baik-baiknya sudah loh. Ayat 29-nya. Semua orang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anak. Jadi Allah kita kerjain. LM, tidak dikon dan sebagainya. Jadi kalau mereka kalian nggak merasa apa-apa enak-enak, justru salah itu. Demikian juga Rasul Paulus harus menderita karena untuk rencana Tuhan. Ya. Kisah Rasul 9 ayat 15 dan 16. Kisah Rasul 9 ayat 15 dan 16. Ketika Rasul Paulus dipanggil. Ya. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ayat 14-nya dulu. 14-nya dulu. 14-nya dulu. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada Ananias yang melayani Paulus. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam yang kepada untuk menangkap semua orang yang mengambil namamu. Ayat 15.
Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihanku. Beritakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan para ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Rasul Paulus oleh orang Paulus menderita, ternyata banyak penderitaan. Ternyata penderitaan ini untuk supaya ada yang berkorban untuk Injil. Dan ternyata banyak yang bertobat. Banyak yang sekarang penderitaan Paulus. Jadi ada orang yang menderita karena tidak Tuhan. Jadi mungkin yang sesuatu ada penderitaan mungkin jangan butuh Tuhan, mungkin ajar Tuhan. Amen. Jadi kita sudah berbicara tentang hal ini. Lalu bagaimana kita kalau kita menghadapi kepada Tuhan? Serahkan pada kasih karunia. Serahkan pada kasih karunia. Kenapa saudaraku? Tidak ngerti kekuatan Tuhan sedang menghadapi kita. Kasih karunia ini buat kita kuat. Kadang-kadang Tuhan nggak ngangkat penderitaan kita, justru beri kekuatan. Dan kita baca 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika Rasul Paulus berteriak, Tuhan angkat penderitaanku, angkat banyak duri dalam hidupku, minta pada Tuhan. Tapi Tuhan enggak peduli. Ya. Tapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karunia bagimu. Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi. Artinya apa? Kadang-kadang itu enggak angkat supaya apa? Kuasa Allah yang bekerja. Supaya mengandalkan Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi penderitaan yang seizin Tuhan, minta kasih karunia, minta kekuatan ekstra. Ya. Saya sering menghadapi seperti ini. Ya. Saya cerita seperti ini karena mengalami banyak penderitaan yang saya alami. Penderitaan karena diri sakit, tua sakit, saya harus cari uang, ya. Masalah gereja yang cukup berat, cukup berat. Saat itu saya mengandalkan kasih karunia. Penderitaan saya ini sih Tuhan. Mendidik saya bertahan nggak dalam penderitaan, bertahan nggak kamu tidak dalam dosa, bertahan nggak kamu mengampuni orang lain, bisa mengampuni, berkati orang lain. Jadi kadang-kadang kita menderita ini karena apa? Kita orang benar bekerja tempat yang nggak benar, ya akhirnya menderita. Misalnya tempat itu banyak korupsi, kita melakukan korupsi, kita dilawan. Itulah tentang penderitaan yang seizin Tuhan. Bagaimana caranya? Kita akan berkasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan. Saya percaya kalau kita orang benar tidak mau kita tergeletak, pasti bangkit kembali. Amin. Nah, sekarang saya masuk bagian kedua. Ya, bagian kedua. Apa sih berkat yang penderitaan itu yang Tuhan izinkan? Berkatnya apa? Berkatnya apa? Berkatnya apa? Tapi kalau kita melawan udah nggak dapat apa-apa. Nah, yuk kita baca 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dan 4. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Berkatnya apa? Saya ngalami. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya ulang kembali. Penuh belas kasihan dan Allah sumber hiburan. Yang 4. Yang di atas. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Yang pertama, saudaraku, mengapa bagaimana kita bisa menikmati? Untuk apa kita menderita? Ternyata yang pertama adalah alami Tuhan. Kenal Tuhan. Oh, Tuhan itu sumber penghiburan. Allah itu kasih. Kalau kita nggak menderita, nggak ngerti. Oh, Allah itu menghibur. Jadi penderitaan ini mengenal Tuhan dengan benar. Selama penderitaan, saya bisa katakan Allah itu kasih. Allah itu benar, tolong saya. Apa saya bisa ngomong? Mengenal penderitaan. Kalau saya tidak pernah mengalami penderitaan, tidak ngerti Allah itu kasih. Allah sumber penghiburan. Oh, menghibur saya. Jadi pertama, berkat penderitaan ini adalah saya mengalami Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Ini yang dicari Tuhan. Orang mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan. Kenapa?
Kristen itu bukan agama. Kristen itu mengenal Tuhan dan mengalami. Itu Kristen. Banyak Kristen agama. Di sini cuma liturgi, nyanyi lambat, nyanyi cepat, ya, kemudian bersaksi. Bukan itu. Mengalami dan mengenal Tuhan. Itu Kristen. Yang satu, yang pertama, penderitaan itu adalah membuat kita mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Kalau matanya nggak buta, saudara mungkin belum bertobat. Ketika ke Damsik itu matanya buta, karena Cina buta. Terus kalau itu anak ini ekstrim, karena penderitaan ekstrim sekali. Mengenal dan mengalami Tuhan. Apa? Mengenal dan apa? Mengenal. Ini yang dicari Tuhan. Orang Kristen yang belum pernah mengenal Tuhan biasanya maju mundur, up and down. Tapi orang yang mengalami Tuhan akan terus maju. Nanti kan di gereja, banyak orang Kristen hanya hadir di gereja, tapi nggak mengalami Tuhan. Capek deh, kembali pun capek hadapi orang seperti ini, up and down. Tapi orang Kristen yang mengalami Tuhan masih maju. Katakan amin. Pasti. Gak banyak, seperti ini gak banyak. Tapi saudara sayang dengan firman ini mati penderitaan ini, nikmati. Penderitaan biasa. Katakan amin. Yang kedua, ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam kepada macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dan ini penting sekali. Banyak orang penderita, selfish, merasa paling menderita di dunia, enggak mau tinggal saya. Ini bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, prinsipnya harus melayani orang lain. Baik menderita sekalipun, bisa orang-orang lain. Demikian juga Rasul Paulus ketika dia menderita, justru menghibur orang lain. Di sini dikatakan setelah selesai penderitaan Anda, waktu menderita, tolong orang lain. Kalau kita nunggu selesai, menderita, tolong perhatikan, kita itu hamba Tuhan, harus tolong orang lain. Jangan selfish. Banyak di antara kita, begitu menderita, akhirnya lain orang lain. Merasa paling menderita di dunia. Ada yang tolong saya. Peduli amatlah. Karena saat kita menderita, justru kekuatan saat kita menderita, itu bisa menolong orang lain dengan berkat. Kalau kita punya uang, berkati gampang. Tapi kalau nggak punya, berkat kita diberkati. Contohnya apa? Janda sarpat. Janda sarpat. Dalam kekurangannya, tolong orang lain, diberkati luar biasa. Jangan anak-anak lah. Nanti tetap tolong orang lain, tetap bantu orang lain. Ketika saya menderita sekali, saya tetap tolong orang lain. Kenapa? Kekurangan besok bayar apa waktu istri saya di rumah sakit, masih tolong orang lain, tolong gereja macam-macam. Kenapa? Jadi janda sarpat dalam kekurangannya orang diberkati, saya diberkati. Saya diberkati. Jangan sampai nunggu selesai di rumah sakit, justru dalam keadaan masalah ini tolong orang lain. Saya terbuka semuanya. Harusnya seperti itu. Tolong orang lain. Jangan selfish. Jadi yang pertama, penderitaan ini membuat kita ini mengenal dan mengalami Tuhan. Yang kedua, jadi berkat bagi orang lain. Karena kita sudah statusnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan baik Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang terpuruk. Aduh, kasih di goyang-goyang di bawah meja. Enggak ada itu. Dalam penderitaanmu tetap tolong orang lain. Katakan amin. Amin. Ada suaranya. Amin. Amin. Saya ingin kalau suara amin. Kenapa ini kita jadi tema gitu? Saya alami. Dalam keputusan saya tolong orang lain. Tetap bertelanjur hamba Tuhan. Bertelanjur kita. Kita diberkati untuk jadi berkat. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Lanjutkan saudara. Jadi yang pertama kita ini adalah mengalami dan mengenal. Yang
menolong orang lain dalam kekurangan kita. Yang ketiga, kita baca ayat 8 dan 9. Dua Petrus 1 ayat 8. Dua Petrus 3 ayat 21 ayat 8. Bukan. 2 Petrus 1 ayat 8. 2 Petrus 1 tadi terusnya tadi tentang penderitaan. Ayat 8. Petrus 2 Korintus 1 tadi. 2 Korintus 1 masih Korintus tadi. Tadi kan 2 Korintus 1 3 dan 4. Yang 2 Korintus 1 ayat 8. Ini Rasul Paulus menceritakan tentang penderitaannya. So, kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Jadi, Rasul Paulus menderita. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi Rasul pernah putus asa. Oh, nggak rampung ya? Aku untuk nanti nggak lawan Tuhan. Ayat 9. Bahkan kami merasa seolah kami telah jadi hukum mati. Tapi hal itu terjadi, ya. Kenapa itu terjadi? Supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang mengingatkan orang-orang mati. Jadi penderitaan ini membuat kita percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kekuatan sendiri. Kan banyak jadi banyak orang yang menganggap kita pinter, mungkin juga titelnya titel bukan saja teologi, tapi titel yang minum dokter dan sebagainya. Luar biasa, mengandalkan kekuatan sendiri, selain orang lain, bahkan merasa ikutnya banyak. Akhirnya apa saudaraku? Mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Ini kan suatu ternyata penderitaan ini membuat kita bergantung pada kekuatan Tuhan. Saya sering dicela oleh orang lain karena apa? Saya kadang-kadang aneh. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti sertai saya. Ternyata benar. Setiap malam saudaraku, atau kadang-kadang saya sudah ngomong dengan orang, saya malam kadang-kadang kurang tidur. Saya tidur. Tidurnya baru sekian. Supaya jangan ngantuk, saya minum kopi. Supaya jangan ngantuk. Karena tidurnya ngantuknya itu sekian. Sehingga kalau malam kadang-kadang tidur hanya berdoa. Tuhan, daripada saya banyak berdosa, ambil nyawa. Koreksi, sedikit aku ya Allah, apa itu serok. Terus. Kalau banyak dosa, angkat. Saya sering berdoa supaya mau pulang saja lah rasanya. Untuk apa saya hidup ini kalau banyak hal-hal yang tidak benar. Itu tidak angkat-angkat. Kenapa? Ada rencana Tuhan yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar. Mau apa? Sejak itu saya tidak berdoa lagi tentang tidak pulang. Hanya di balik saya masih hidup, diberi kesempatan untuk berubah. Saya masih berubah ini, masih hidup sekarang ini, diberi kesempatan untuk berubah. Makin kudus, makin mengandalkan Tuhan. Jadi saya percaya, dari Tuhan, kalau saya hidup, meskipun mata sakit, kaki sakit, pasti di balik itu ada rencana Tuhan. Akhirnya tidak mengandalkan diri saya sendiri, mengandalkan Tuhan. Kalau saya hidup, semua untuk kemuliaan Tuhan. Dengan itu. Karena masalahku, yang banyak penderitaan ini, saya mengandalkan Tuhan aja. Ternyata penderitaan yang saya alami ini mengerjakan kemuliaan. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, tambah mata, tambah berkurang. Penderitaan ini mengerjakan kemuliaan. Coba baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kami kemuliaan kekal yang dari segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengan ayat ini saya tahu ada rencana besar dengan penderitaan ini kemudian semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Roma 8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat 18.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan apa? Dengan kemuliaan dinyatakan. Baik penderitaan secara fisik, mungkin juga secara tekan dari luar, maupun juga ada masalah apa? Mengerjakan kemuliaan yang besar. Kita akan dimuliakan besar oleh Tuhan. Tanpa penderitaan tidak mungkin ada kemuliaan. Jadi itu saja disampaikan. Jadi ada tambahan. Kalau saudara baca atau lihat YouTube kemarin, mungkin hanya sampai pada pengertian yang diizinkan Tuhan. Tapi saya tambahkan yang pertama, penderitaan itu akan membuat kita mengenal dan mengalami Tuhan. Penderitaan membuat kita apa? Bisa menolong orang lain. Karena apa? Apa yang saya alami bisa tolong orang. Saudara yang pernah ditolong karena pernah hampir bercerai, bisa menolong orang yang cerai. Dan saudara yang pernah kena narkoba, ditolong Tuhan, bisa menolong orang yang kena narkoba. Ya. Apa saja bisa bantu, karena apa? Pernah alami. Kenapa? Biasanya pelayanan yang benar itu perlu kita alami dulu. Jadi kalau saya sering menolong orang yang kesurupan, kenapa saya ditolong Tuhan dan pas bergerak. Demikian juga yang ketiga, penderitaan ini membuat kita bergantung pada Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri. Ya. Dan yang terakhir, ya, ternyata penderitaan ini membuat kita sempurna, makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Terakhir. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan agar kamu jatuh dalam berbagai penderitaan. Berbagai penderitaan. Ayat 3. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian dalam imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarlah kategori itu memulai buah yang matang sama-sama supaya apa? Sama-sama supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan sempurna. Ternyata penderitaan ini buat kita sempurna. Saudaraku, saya berbicara ini pada anak-anak Allah yang percaya Yesus. Ada kekuatan ekstra. Tuhan tidak mau kita terpuruk, kita bangkit. Bangkit. Nah, sekarang terpuruk, bangkit. Karena di balik itu ada rencana Tuhan atas hidup. Amin. Sempurna, sempurna, sempurna. Sempurna nggak boleh terjadi kalau kita jalan-jalan di mall, nggak bisa. Sempurna nggak terjadi kalau kita pasiar keliling dunia, nggak bisa. Penderitaan. Yakinlah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidup seberkenan kepada. Apabila jatuh dalam cobaan, dia angkat oleh Tuhan. Kita bisa bangkit dan kita sempurna. Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan Tuhan. Kita berdiri, kita berdoa. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Bila masyarakat, bila masyarakat. Cepat saja. Kita nyanyikan lagu yang tadi, yang terakhir. Bapa Surgawi, firman-Mu ya dan amin bagi kami. Masalah bukan masalah. Bagi anak Tuhan, masalah bukan masalah. Penderitaan bukan masalah. Penderitaan adalah biasa. Mari Tuhan, lawan kami. Kita nyanyikan pujian tadi. Kita serahkan Inggris.
Mungkin di antara Bapak sekalian sedang mengalami penderitaan. Jangan selfish, jangan merasa paling menderita. Kalau engkau anak-anak Tuhan, jadilah orang benar. Bangun imanmu yang kuat di dasar kekudusan. Letakkan pengharapan pada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, bangun iman, jadilah orang benar. Tuhan masih tolong. Tidak mungkin kau tergeletak. Yang kedua, mengenai dosa yang kau perbuat, minta ampun. Kata Tuhan, selidiki aku ya Tuhan. Apakah ada yang salah? Ada dosa, minta ampun pada Tuhan. Yang ketiga, mungkin ada serangan iblis. Saudaramu di dunia sama seperti singa yang mau menelan kita. Tapi ingat, kita tombol keselamatan. Lawanlah iblis yang lari daripadamu. Yang ketiga, mungkin ada kehendak Tuhan, serahkan pada Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Para rasul-rasul ditolong Tuhan, kita pun pasti ditolong Tuhan. Mungkin di antara bapak sekarang ada yang ada masalah. Jangan lihat diri dari kanan, sangat doa bagi saudara. Menamakan kalau pasang tidak kuriasi kita kalau jangan malu angkat tangan. Hari ini pertolongan tertepat pada pertolonganku di tempat mata rumah angkat tanganku, aku berserah pada kekuatan yang malu mengangkat tangan, tolong mereka. Mereka sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang memerdekakan kami. Kami tidak takut masalah apapun. Tuhan beserta kami. Angkat beban mereka. Saya percaya Tuhan, hari ini ada kemerdekaan. Hari ini ada kemerdekaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Keluarga yang terikat kuasa kegelapan, kami kau lepaskan Tuhan. Kau lepaskan Tuhan. Ada berita menurut kehendak Tuhan. Berikan kekuatan dalam ekstra Tuhan. Ekstra. Mungkin berikan kau sedang kau bentuk. Berikan sedang kau hajar Tuhan. Ambil keputusan. Kau jamah. Kau jamah. Kau jamah. Inilah pasal dalam Yesus jamah. Setiap hidupmu dan
pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam perkenanan Tuhan Yesus, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Teman-teman katakan, amin. Saatnya kita memberikan persembahan syukur. Saya memberikan kesempatan bagi ibu saudara mempersiapkan persembahan. Jika sudah, mari sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah mengirimkan sore hari ini. Memberkati kami, yang menguatkan kami, Bapa. Untuk itu sore hari ini Tuhan, sekali lagi kami mau menyatakan iman kami di hadapan Bapa. Bahwa sekalipun kami berada di tengah badai dan penderitaan sekalipun Tuhan, kami tidak takut. Karena Kau beserta kami dan ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa belajar untuk mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, bergantung sepenuhnya hanya bagi Engkau Tuhan, dan belajar untuk menjadi sempurna sama seperti Engkau Bapa. Berkati Bapa terkasih, Bapa Sugeng Prasetyo yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan Yesus berkati beliau, setelah beliau berikanlah kesehatan yang baik bagi beliau senantiasa Bapa. Pakai beliau senantiasa untuk menjadi berkat dan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sore hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami. Kami siap memberi Bapa dan ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Beliau. Amin. Di hari Kamis tanggal 29 Mei akan diadakan ibadah gabungan kenaikan Tuhan Yesus di Gereja Pusat Rosimas, dan dari gereja akan mempersiapkan kendaraan. Untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah di Rosimas nanti boleh mendaftar ke Bapak Is atau Ibu Leni. Oke, dan untuk ibadah Youth dan Teens di hari yang sama, hari Sabtu jam 5 sore, tempatnya nanti akan diinfokan sekali lagi. Oke, terima kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk mempersiapkan kita.
berkat. Mari kita sama-sama berdoa doa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara dikasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali kepada kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk memberikan Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, selamat